ma'ruf. Begitu kata Allah. Apa hukumnya perempuan jika melayani suami tapi jika gedebong cau cicing gitu? Nyuci dia, bebenah dia. Sasapu heueuh. Ngepel, nyiram pohon, nari suka. Capek tahu Sep dari pembantu. Jadi dia Asep butuh kata Teti kartieun. Atabat aku dipanggil kayak dicorek-corek ngartieun. Coba ayeuna corek ngartieun. Jangan. Ari, Bu Teti kenapa suka nolak? Kenapa? Karena capek gitu ya. Mau dimengerti aja. Capek atau pura-pura capek? Capek. Oh, pura-pura kerek. Capek. Oke. Hai para bini. Kalau Anda capek, suami ngajakin, saya sebagai orang tua berikan saran. Bang, saya capek, silahkan buka sendiri, tutup sendiri. Kalau nggak ditutup, takut dipatok ayam Asep. Jadi gitu tetnya. Nyari ART ngerjain rumah tangga, tiap kamu butuh Teti udah rapi. Dibedakin. Makanya Rasul bilang sama sahabat, kalau malam pulang jangan langsung ke rumah. Berikan kesempatan istri kalian dandan heula kitu. Oke, Sep? Tadi bantu ya. Gila aing mah. Asep. Kalau mampu, kalau enggak mah ya udah istri juga. Kalau enggak, lu dengerin lu bentang-bentang. Kalau enggak, Asep balik gawe bantuan heula nyapu bebenah jadi atau heutah Teti. Nah, gitu betul. Jadi lamun seandainya bari ngepel teh bari ngepel peluk di tukang. Iya. Rangsang. Strategi ya, Mas. Kumaha? Strategi. Sok kumaha? Gimana kita bantuin dulu. Ya. Mang karena cek malah make tadi kitu saya. Make akal jadi suami teh. Bantuan. Aduh, teuing istri abdi teh meni bohay. Halisna meni kitu. Gitu lah. Jadi bantuan heula ambil atau heun. Terus dipuji tah pagaweanana, dipuji masakan anak pan megar ka irungna. Mun Asep ngajakan moal nolak, percayalah. Oke. Mama Asyiruh bil ma'ruf. Begitu kata Allah. apa hukumnya perempuan jika melayani suami tapi jika gedebong cau cicing gitu? Makanya jadi laki mengerti bini. Oh, gitu. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa pakaian. Kenapa?
Karena waktu berhubungan badan istri makanya milik suami. Iya apa enggak? Ya. Kurang kencang loh. Ya. Oke. Rasul mengatakan laki-laki cepat terangsang, cepat selesai. Perempuan lambat terangsang, lambat selesai. Rasul mengatakan kewajiban laki-laki rangsang libido istri kalian. Udah terangsang baru mulai puaskan istri kalian, baru kalian menyelesaikan urusan kalian. Ego jadi asa kenang sendiri, belum tidur. Bininya mah kasihan lu begitu Asep. Ya. Ngerti kan? Kalau nggak ngerti ngacung. Sudah cukup, Pak Sep. Udah cukup. Oke. Sok, mangga. Ngomong. Abdi mah engke mah upami diajakan bade kersa. Sok. Kang Asep gitu sih. Tapi bahkan kalau mungkin habis isya mandi air hangat semprot minyak wangi seret. Pakai daster transparan. Anu carang tawarin suami akan bade ibadah moal. Osok tadi gitu Tara. Tara. Ike wengi nya. Kawisan. Kang Asep bade ibadah moal. Sok udah cukup. Udah cukup. Meni atoh Kang Asep. Lain mani atau istri pada ngerti diatur di Quran di hadis Nabi begitu. Oke, cukup. Ya. Udah cukup. Tapi lamun Asep hayang dibagi Asep nah bininya 10 lembar nu beureum. Oh, langsung. Pasti semangat. Udah cukup. Udah cukup. Mah. Ya, makasih Mah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa Asep cepat-cepat pulang katanya mah. Aku juga mau. Sabar Sep acan kerja kalau malam siang Matara. Oke, siapa lagi mau nanya? Yang ini Ibu, mangga. Saya jawab. Sok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hatimah dari Majelis Taklim Al-Mu'min Ciledug Purikartika Ciledug Tangerang. Silakan. Tanya Mama yuk. Ayo. Gini mah ada seorang istri, dia sebagai karyawan berpenghasilan. Suatu saat sang istri ini ada niat untuk membantu seorang, dan itu sudah disampaikan kepada anak dan kepada suaminya. Terus? Namun pada saat sang istri akan berbuat apa yang menjadi keinginan
dia membantu orang tersebut, sang suami tidak mengizinkan, Mah. Bantuannya berupa apa? Apa ya? Uang atau tenaga atau apa? Yang enggak, jadi gini Mas Irfan. Begitu kita salah atau apa? Apa yang saya hasilkan itu punya saya, suami memberi saya, kan buat saya ya Maya. Nah ternyata begitu saya mau beramal tidak diizinkan, dan saya apa yang harus saya lakukan? Anda harus melakukan, jangan ngomong sama sang suami, karena itu duit sang saya. Dia pakai sang wae kita tadi. Sang kodok. Ih, kagak denger dari tadi. Iya. Sang suami. Jadi Anda kalau mengasih orang, apalagi udah ngomong, tidak ada kewajiban suami tahu penghasilan istrinya. Tidak ada kewajiban suami buat apa duit istrinya. Makanya nggak usah ngomong sang suami. Oh gitu, Mak. Jadi saya berbuat, saya lakukan saja tanpa pengetahuan istri, nggak apa-apa, Mak. Karena suami, karena sampai sekarang itu belum saya terlaksanakan, karena ya mungkin karena suami saya belum mengizinkan gitu. Nggak perlu ada izin kecuali duit dia. Oke. Gitu. Iya, Mak. Makanya nggak usah bilang sama sang suami, sang kodok boleh. Oke, Mak. Ya udah kalau gitu, Mak. Ya Makasih, Mak, atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ibu jawab, kita jawabnya apa? Kata sang suami, sang istri. Jadi kalau suami punya penghasilan, satu, wajib memberikan nafkah anak, istri, keluarga. Keluarga dekat, keluarga yakin miskin. Kalau suami. Kalau kita kan tidak ada kewajiban ngurusin rumah tangga. Cuma masa gue kan kerja gara-gara sekali-kali beliin baju deh suami, kayak beliin spray kayak atau. Jadi suami pun ridho ya Maya? Ya iya, ngomong udah kalau sang suaminya Lagi siapa yang mau nanya? Mangga, silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan Ani, Miftahul Hikmah Bandung. Oke. Mangga. Tanya Mama, yuk. Ayo. Mah gimana yang pelit, yang nggak mengerti kebutuhan istrinya, tapi buat kebutuhan berkumpul sama teman, dia sikap saya. Laki-laki yang buat anak istrinya tidak laki-laki tadi bukan laki-laki. Dosa. Sejarah mengatakan ibu namanya Ibu Hindu ada Rasulullah. Saya Hindu bukannya sahabat Nabi. Betul. Kata Nabi Sofyan itu orangnya dermawan. Istrinya bilang, itu buat orang lain. Saya dengan anak-anak sampai kekurangan. Oh begitu kata Rasulullah. Nanya Ibu Hindun, bolehkah saya mengambil uang suami saya tanpa sepengetahuan dia? Rasul mengatakan boleh, syaratnya hanya untuk buat kebutuhan keluarga, bukan untuk kemewahan. Jadi Anda suami yang duitnya banyak tapi pelit, siap-siap duit Anda nanti hilang. Asal jangan ngambil kelebihan buat beli baju, seragam, jangan. Jadi mah boleh suami. Benar, dapur tidak terpenuhi. Sekali lagi, jangan GR dulu. Ntar bisa saya yang suruh. Ngambil sekedar mencukupi kebutuhan dapur. Bukan buat baju, buat embros, bukan. Tapi
buat kebutuhan keluarga yang urgen. Makanan, minuman, sekolah, istri boleh ngambil. Tapi dalam tanda kutip, kalau suaminya kaya kayak Sofyan. Tapi kalau suaminya juga susah, duitnya cuma selembar diambil, ketahuan. Habis langsung. Tadi kalau Pak Sofyan orang kaya tapi pelit. Kalau suaminya duitnya cuma selembar, dia ambil selembar, dia pergi kemana kerja nggak ada duitnya. Begitu. Oke ya. Jadi istri yang pintar nyari duit di kaos kaki ketemu. Oke. Saya sebagai emak-emak ngajak anaknya yuk. Jadi perempuan nyari duit. Saya takut kalau kita perempuan tidak punya penghasilan. 3. 1. Kalau kita tidak punya penghasilan, suami setia awalnya. Lihat yang bohai, yang nerkom, yang bahenol di luar. Tertarik, pindah ke lain hati, lama-lama pindah ke lain body. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, sakitnya di sini. Kalau kita punya penghasilan, gua melayani dia, udah. Paling sakit 40%. Oke? Kita perempuan harus suami awalnya. Di tengah jalan, takdir menentukan stroke, ngoweh, ngeplek. Kalau Anda sebagai istri tidak punya penghasilan, tidak mustahil ikut stroke. Kalau kita punya penghasilan, kita berpikir minimal buat makan ada. Tinggal mikir dari mana buat berobat suami, titik. 3. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, saya khawatir suami kita setia. Ngasih duitnya cukup, bahkan lebih. Tapi umurnya pendek. Saya melihat orang lain. Pengalaman saya. Suami saya meninggal sudah 22 tahun. Makanya tidak sedikit saya lawat. Ayah, siapa yang ngasih makan anak-anak? Siapa yang nyokolain? Udah tahu laki lu mati minta makan. Mikir. Makanya nyari duit. Sama oleh Allah diberikan otak di atas, nafsu di bawah. Waktu 24 jam sama. Makanya kita nyari duit, jadi tidak perlu ngambil duit suami, tapi kita punya penghasilan. Kalau suami napakah sedekah, pahalanya lebih besar. Oke, siap. Terima kasih Mah atas solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Mukanya langsung gini, aha. Girang mau ambil duit lakinya. Itu suaminya ada nggak? Suaminya nggak ada ya, nggak ada. Oke Mah, waktu boleh kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan saling mengerti antara suami dan istri. Istri punya mau, suami mengerti juga gitu Mas. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sajiri jalali wajhikal karim wa azimut tani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.